Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MG Channel, channelnya petani sawit seadanya. Baiklah teman-teman sekalian, pada video kali ini kami akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya, khususnya petani sawit mandiri, bahwasanya ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemborong atau penanam bibit kelapa sawit di lahan mandiri kita. Jadi pada video kali ini teman-teman, kami akan memperlihatkan bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemborong penanam bibit kelapa sawit di lahan yang tidak bertanggung jawab di lahan kami. Ada banyak kecurangan yang dilakukan oleh pemborong penanam bibit kelapa sawit di lahan mandiri ini. Salah satunya terjadi di lahan teman kami, sahabat, yang mana di lahannya ini pemborong penanam bibit kelapa sawit ini mengkirai bibit kelapa sawit ini sebelum sampai ke lahan atau tempat menanam bibit kelapa sawit ini. Perlu kami jelaskan teman-teman sekalian bahwasanya mengkirai itu adalah membuang media tanah atau membuang tanah pada polybag bibit kelapa sawit kita, kemudian baru dilangsir bibit kelapa sawit kita ke lahan ya tempat untuk menanam kelapa sawit kita. Jadi pemborong yang tidak bertanggung jawab ini teman-teman sekalian, dia mengkirai atau membuang tanah yang ada di polybag bibit kelapa sawit kita dengan tujuan untuk meringankan bebannya saat melansir bibit kelapa sawit ke tempat bibit kelapa sawit tersebut ditanam. Bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwasanya bibit kelapa sawit yang ditanam di lahan kita itu dikirai, dibuang tanahnya sebelum dilansir, dengan bibit kelapa sawit yang tidak dibuang tanahnya sebelum dilansir. Jadi untuk itu teman-teman, mari kita saksikan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan bagaimana perbedaan bibit kelapa sawit yang dikirai dengan tidak dikirai di lahan kelapa sawit sahabat kami. Langsung saja teman-teman, mari kita saksikan. Jadi inilah teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, hasil dari bibit yang dikirai kemudian ditanam di lahan sahabat kami ini, ditanam oleh pemborong yang tidak bertanggung jawab. Dan seperti ini bentuknya setelah beberapa bulan ditanam. Dapat kita lihat pelepahnya ini seperti mati ya, seperti mati semuanya. Cuman ada sedikit di dalamnya, di pucuk yang kecilnya ini berwarna masih hidup. Kemungkinan ini teman-teman, bibit ini kemungkinan bisa hidup ya, atau masih hidup, cuman dia membutuhkan waktu yang lama untuk menormalkan akarnya kembali yang ada di dalam tanah ini. Oke, ini salah satunya teman-teman sekalian, bibit yang dikirai oleh pemborong yang tidak bertanggung jawab dalam menanam bibit kelapa sawit. Ini tidak satu ini saja, ada banyak di lahan teman kita ini salah satunya. Kemudian mari kita lihat pada yang lainnya teman-teman sekalian. Oke, ini bibit kelapa sawit yang sudah dikirai juga.
bentuknya hampir sama dengan yang pertama tadi. Seluruh pelepahnya ini sudah berbentuk mati, cuman pucuknya masih hijau atau masih ada tanda-tanda kehidupannya. Oke. Dan ini adalah contohnya saja, dan kira-kira hampir 200 batang lahan sahabat kita ini teman-teman sekalian, bibit yang ditanam tetapi sebelumnya dipotong atau dibuang tanahnya di dalam polybag sebelum dilansir ke tempat tanam ini. Inilah sebagian contohnya. Kemudian mari kita lihat perbedaannya dengan bibit yang tidak dibuang tanahnya sebelum dilansir ke tempat media tanam, ke tempat tanam ini teman-teman sekalian. Dan inilah teman-teman bibit kelapa sawit yang ditanam sebagaimana mestinya atau sesuai dengan prosedur penanamannya, tidak dikirai atau tidak dibuang polybag, tanah di dalam polybagnya itu sebelum dilansir ke sini. Dan kita lihat perbedaannya dengan bibit yang dikirai tadi. Kalau bibit yang tidak dikirai, tidak dibuang polybagnya ini teman-teman, kita lihat bedanya, yang pelepah yang dipangkas ini masih berwarna hijau juga. Kemudian pucuknya ini sudah berkembang ya, dan berkembang dan cukup subur ini, karena memang tanahnya di sini tanah yang cukup subur juga. Jadi bibit kelapa sawit yang tidak dikirai ini subur dia dan hijau seluruh pelepahnya. Mari kita saksikan lagi yang lainnya teman-teman. Dan ini juga dapat kita lihat sama seperti yang pertama tadi, semuanya juga berwarna hijau. Pelepah yang dipangkas ini juga hijau, pucuknya juga hijau, tumbuh dengan suburnya. Jadi inilah contoh bibit yang subur, yang tidak dikirai atau tidak dibuang polybagnya atau tanahnya di dalam polybagnya itu sebelum dilansir ke tempat ini. Itulah teman-teman perbedaan antara bibit dikirai dengan bibit yang tidak dikirai oleh pemborong penanam bibit kelapa sawit ini. Pesan kami kepada teman-teman sahabat petani sawit mandiri khususnya, supaya dapat dalam penanaman bibit kelapa sawit kita ini, supaya dapat dikontrol pemborong-pemborongnya atau pekerja penanam kelapa sawit ini. Mudah-mudahan apa yang terjadi terhadap teman kita tidak terjadi kepada teman-teman yang ada di wilayah yang lain atau di tempat yang lain. Demikian video kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.